Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dila Friska Gimnastiar dengan NIM 20.05.52.0056. Di sini saya akan membahas mengenai clearing masuk. Sebelum kita memulai untuk transaksi clearing masuk, apa itu clearing? Jadi di sini clearing adalah cara atau sarana perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak yang ditunjuk. Clearing masuk sendiri adalah tagihan dari bank lain atas beban transaksi nasabah bank akuntansi Bank Unisbank dalam bentuk warkat debit. Warkat debit ini adalah cek dan biliet giro. Selanjutnya ada dokumen clearing. Dokumen clearing merupakan tagihan dari bank lain atas beban transaksi nasabah Bank Unisbank dalam bentuk warkat debit. Warkat debit ini adalah cek dan biliet giro. Jadi di sini saya menggunakan Bank Unisbank ya, teman-teman semua. Selanjutnya saya akan membahas mengenai formulir clearing. Di sini ada 3 formulir clearing. Yang pertama yaitu neraca clearing penyerahan atau pengembalian gabungan. Yang kedua ada neraca clearing penyerahan atau pengembalian. Dan yang ketiga ada biliet saldo clearing. Saya akan menerangkan satu persatu. Yang pertama ada neraca clearing penyerahan atau pengembalian gabungan. Maksudnya yaitu formulir ini disediakan oleh penyelenggara dan digunakan oleh penyelenggara untuk menyusun rekapitulasi. Di sini saya akan menerangkan satu persatu. Yang pertama ada neraca clearing penyerahan atau pengembalian gabungan. Maksudnya yaitu formulir ini disediakan oleh penyelenggara dan digunakan oleh penyelenggara untuk menyusun rekapitulasi neraca clearing penyerahan atau pengembalian dari seluruh peserta. Yang kedua, ada neraca clearing penyerahan atau pengembalian. Maksudnya yaitu formulir ini tuh disediakan oleh peserta dan digunakan oleh peserta untuk menyusun neraca clearing penyerahan atau pengembalian atas dasar daftar warkat clearing penyerahan atau pengembalian. Dan yang terakhir ada biliet saldo clearing. Maksudnya yaitu disediakan oleh peserta dan digunakan oleh peserta untuk menyusun saldo clearing berdasarkan neraca clearing penyerahan dan neraca clearing pengembalian. Selanjutnya yaitu di sini ada mekanisme clearing. Maksudnya yaitu dari perusahaan bank mengirimkan data pembayaran kepada bank pengirim. Selanjutnya nanti bank pengirim mengirimkan transaksi ke SKNBI, bank penerima menerima data transaksi dan dana hasil settlement. Dan selanjutnya yang terakhir kemudian nanti bank penerima melakukan verifikasi. Selanjutnya saya akan masuk ke contoh soal clearing masuk. Di sini ada transaksi terdapat warkat debit masuk untuk nasabah giro sebesar 7.500.000. Saya akan menerangkan mengenai transaksi ini. Jadi untuk formulirnya kita yaitu ke cek bank sendiri, kemudian masuk ke nota debit kredit. Mekanismenya yaitu clearing, selanjutnya ke giro, bagian giro. Untuk jurnal manualnya, rekening nasabah giro 7.500.000 berada di debit dan giro Bank Indonesia 7.500.000 berada di kredit. Untuk jurnal manual, rekening nasabah giro 7.500.000 berada di debit, giro Bank Indonesia sebesar 7.500.000 berada di kredit. Dan untuk jurnal komputer bagian clearing
yaitu rekening perantara giro sebesar 7.500.000 ada di debit, dan selanjutnya giro Bank Indonesia 7.500.000 ada di kredit. Untuk bagian giro, debitnya yaitu rekening nasabah giro sebesar 7.500.000 dan kreditnya yaitu rekening perantara clearing sebesar 7.500.000. Saya akan menjelaskan. Jadi dari transaksi ini kita di sini ada gambar biliet giro. Jadi setelah clearing Bank Unisbank menerima clearing di Bank Indonesia, kemudian Bank Unisbank menerima biliet giro milik Bank Unisbank dari pertukaran clearing di Bank Indonesia. Kemudian petugas akan menginput transaksinya untuk mendebit rekening Bank Unisbank ini. Untuk alurnya, yang pertama yaitu di bagian clearing, karena ini petugas clearing diterima dari Bank Indonesia, bukan dari Bank Unisbank. Kemudian dari bagian clearing, kemudian ke bagian giro untuk menginput data. Dari bagian giro menginput data karena rekeningnya ke rekening beban giro nasabah. Jadi jadi gambar ini jangan lupa kita tuliskan tanggal ada di bagian sebelah kanan. Dan kemudian ini merupakan Bank Unisbank ya, jadi ada logo Bank Unisbank. Kemudian nanti untuk nominalnya kita tuliskan sesuai dengan yang transaksinya. Kalau di sini tadi 7.500.000 berarti kita tuliskan 7.500.000. Kemudian kita tanda tanganin kepada atasan kita. Selanjutnya yaitu ke menu sistem laboratorium operasi bank. Di laboratorium operasi bank ini kita klik clearing. Kemudian masuk ke clearing debit. Kemudian setelah kita menuliskan biliet giro tadi, kita menuju ke untuk input data, yaitu sistem laboratorium operasi bank. Di sini kita sebelumnya login dulu. Untuk login kita masukkan name. Login name ini kita tulis clearing, jangan lupa kecil semua. Kemudian tanggal transaksi kita, dan selanjutnya password. Password ini kita kecil semua ya. Kemudian dari login kita klik OK. Kemudian kita klik yang paling atas, kita klik yang clearing karena ini bagian clearing, kita klik yang clearing. Kemudian clearing debit. Kebetulan kita dapat rekening biliet giro, jadi masuknya ke rekening debit. Kemudian setelah kita klik clearing debit, akan muncul form seperti ini. Jadi kita akan menginput dengan klik transaksi baru agar transaksinya yang sebelumnya kehapus. Jadi yang pertama yaitu ada bukti atau slip. Bukti atau slip ini jika ini merupakan transaksi yang pertama, belakangnya berarti 001 KL. KL itu clearing ya teman-teman. Jadi clearing 003 itu berarti itu transaksi yang ketiga. Kemudian tanggal transaksi, tanggal transaksinya hari ini. Kemudian nomor warkat. Nomor warkat itu ada di paling kanan form biliet giro, paling kanan atas form biliet giro. Kemudian untuk rekening PDBL ini kan dicairkan di Bank Mandiri. Jadi nomornya kalau di sini kan 138001901. Selanjutnya untuk sandi transaksi
di sini saldi transaksinya 11 karena kemudian untuk transaksinya kita berada di kredit, kita tuliskan nominal transaksi karena kita tadi di sini kan saya hanya contoh karena saya tidak punya aplikasinya. Di sini hanya contoh. Di sini ada kredit 300.000. Kalau transaksi kita tadi kan kreditnya sejumlah 7.500.000. Berarti ini kita ganti 7.500.000. Selanjutnya untuk transaksinya yaitu kita tuliskan Warkat Bank Unisbank. Untuk kode bank lain kita kan tadi di Bank Mandiri, berarti kita tuliskan 1111113 karena Bank Mandiri jadi nomornya di belakangnya 3. Untuk kode bank asal kemudian kode bank asal kita tuliskan di sini 1111110 karena Bank Unisbank belakangnya kosong. Kita pilih dari ada di buku pink. Selanjutnya untuk penyelenggara clearing kita tuliskan Bank Indonesia. Kemudian keterangan kita tuliskan tagihan biliet giro, nomornya sama ya, yang sama biliet giro tadi 30100100026. Selanjutnya untuk perkelawan kita tuliskan 309003 karena jika kita tidak hafal kita bisa lihat di buku pink. Buku pink untuk rekening perantara giro. Untuk jenis usahanya berarti konvensional. Untuk perkelawan tadi jika nomornya benar berarti nanti akan muncul dengan sendirinya. Misal kita mau cari rekening perantara giro, nanti kita tuliskan, kita cari di kertas pink tadi. Jika sudah benar dia akan muncul sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian kita klik simpan. Jadi ketika kita simpan, nanti transaksi yang kita catat tadi akan muncul di kotak di tabel-tabel ini. Untuk transaksi, misal kita tadi transaksi pertama akan muncul di transaksi pertama. Jika itu transaksi yang ketiga, nanti akan muncul di transaksi ketiga. Jadi kalau sudah muncul berarti transaksi itu sukses. Selanjutnya kalau kita sudah input data di bagian clearing, kita masuk ke nota debit. Jadi kita mengisi nota debit kredit. Kemudian nanti nota itu akan diberikan ke bagian giro. Nota debit kredit ini ada 2 apply. Jadi ada yang putih dan ada yang pink. Pink itu yaitu perintah mendebit dan yang putih itu perintah kredit. Jadi untuk transaksi kita tadi kan kita mendebit. Jadi kita pakai hanya yang pink. Karena itu perintah untuk mendebit. Kita pakai yang pink. Dan nanti yang putih itu kita kasihkan di bagian clearing. Jadi kita hanya pakai yang pink saja karena kita transaksi untuk mendebit. Selanjutnya kita masuk ke sistem bagian giro. Jadi kita sama kayak tadi, kita login ke sistem operasional bank. Kita masuk ke sistem operasi bank. Kemudian kita login. Tapi jika itu bagian giro, berarti kita tuliskan name-nya itu giro. Untuk transaksinya transaksi hari ini, dan untuk passwordnya giro kecil semua. Dan kita nanti masuk ke bagian gironya. Kita klik yang paling atas bagian giro. Selanjutnya kita klik bagian giro, terus kita klik lagi transaksi rekening giro. Kemudian nanti akan muncul seperti gambar ini, yaitu bukti atau slip KL. Berarti kalau giro KL 003. Jadi kita masih masuk KL-nya tuh di bagian clearing tadi. Buktinya tetap KL 003.
3 kalau kita transaksi pertama jadi 001. Kemudian untuk nomor rekening sama seperti yang tadi 30100100026 dan tanggalnya untuk tanggal hari ini. Kemudian kita pilih debit atau kredit. Untuk transaksinya kita itu kan masuk ke debit, jadi kita klik yang D. Kemudian untuk nanti ketika kita nomor rekeningnya sudah kita klik tadi, kita nanti akan muncul ke sesuai yang produknya itu akan muncul sendiri giro rupiah dan nasabahnya itu benar. Kalau benar berarti kan itu udah ada namanya Sheila. Kalau ini kita perkirakan saja ya, berarti namanya emang Sheila. Jadi untuk nomor rekeningnya, jika nomor rekening itu sudah sesuai, nanti akan muncul dengan sendirinya sesuai dengan nasabah, nama nasabahnya. Kalau nama nasabahnya sudah benar, berarti itu memang nomor rekeningnya sudah benar. Kemudian untuk jumlah debit itu sesuai dengan transaksi kita. Kalau di sini kan jumlah debitnya 300.000. Untuk transaksi kita tadi kan transaksinya dengan nominal 7.500.000. Berarti kita ganti aja nominalnya jumlah debit 7.500.000. Kemudian rekening lawan itu rekening perantara clearing. Kalau rekening perantara clearing ini sama seperti yang pertama tadi, kita lihat di buku pink kalau kita tidak hafal. Kemudian kita cek semua sudah benar, kita klik simpan. Jadi kalau sudah disimpan, nanti akan muncul transaksinya akan muncul di kolom tabel yang slip tanggal rekening debit kredit ini akan muncul. Jika transaksinya benar atau sukses, ini akan sesuai. Jadi untuk transaksinya ini kita lihat lagi benar atau tidak masuknya ke debit atau ke kredit. Jadi kalau transaksi kita berarti kan tadi slip KL003, tanggalnya tanggal hari ini, rekening nomornya sesuai yang tadi 0026. Kemudian masuk ke debit, kalau di sini kan 300. Kalau transaksi kita kan 7.500.000, berarti kita ganti aja debitnya 7.500.000. Berarti sudah benar, klik simpan. Jadi transaksi sudah selesai dan sukses. Sekian penjelasan dari saya mengenai clearing masuk. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.